Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 31 Mei 2022, pekan ke-7 Paskah. Hari ini adalah pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, sekaligus penutupan bulan Mei, bulan Maria. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai 16b. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Pesta hari ini. Dan kedua bacaan liturgi berbicara tentang pentingnya bersilaturahmi, pentingnya bersharing, pentingnya hidup yang saling mendukung. Saudari dan saudara yang terkasih, pentingnya bersilaturahmi, pentingnya saling mendukung juga ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma untuk hidup dalam kasih, dan kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang menjadi landasan hidup bersama, hidup dalam persekutuan, hidup dalam sebuah komunio. Akhirnya mendorong orang atau membuat orang memahami bahwa siapapun yang ada di sekitarnya adalah saudara dan saudarinya. Karena itu, sebagai saudara dan saudari dalam sebuah komunio, dalam sebuah persekutuan, dalam hidup bersama, orang mesti memiliki semangat yang oleh Rasul Paulus ditegaskan sebagai berikut. Menangislah dengan orang yang menangis, dan bersukacitalah atau tertawa dengan orang yang tertawa. Artinya, siapapun dalam kebersamaan, dalam sebuah komunio, diminta untuk ikut terlibat dan mengalami apa yang dialami oleh saudari-saudaranya dalam persekutuan itu. Kalau ada sesuatu yang membuat saudari atau saudaranya menderita, yang lain mesti juga ikut menderita. Ketika ada sukacita, semua yang lain mesti turut bergembira dan bersukacita. Itulah kebersamaan yang menuntut keterlibatan dalam berbagai macam situasi. Dan itulah kasih yang tidak pura-pura. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, saya sangka penting dan masih sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Saya kira hidup dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunio, kita alami, kita rasakan. Kita berangkat dari hidup dalam keluarga kita masing-masing. Itu sebuah persekutuan. Itu sebuah komunio. Lalu kita beranjak ke tingkat yang lebih luas dalam sebuah lingkungan dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah wilayah, dalam sebuah paroki untuk kita yang Katolik, bahkan dalam masyarakat luas. Kita membentuk kebersamaan dalam hidup sebagai saudari-saudara,
hidup dalam sebuah komunio yang mesti dilandasi oleh kasih, dan kasih yang tidak berpura-pura. Kasih tidak hanya sekedar hasil permenungan rasio, tetapi kasih yang dihayati dengan hati. Saudari dan saudara terkasih, maka kita diminta untuk merasakan dan melibatkan diri dalam pengalaman dan perjuangan sesama kita dalam komunio itu. Kita harus merasa senasib seperjuangan dengan mereka. Memang tidak mudah. Siapa sih yang mau menderita dengan orang yang menderita? Saya kira masing-masing kita. Kalau mau, kalau boleh, jangan pernah menderita. Siapa sih yang mencari penderitaan? Tidak ada orang. Yang orang cari adalah kegembiraan dan sukacita. Tetapi kita tidak boleh tutup mata. Realita mengajarkan bahwa sukacita dan kegembiraan juga kita alami. Selain penderitaan dan kesulitan, juga kita hadapi dan kita rasakan. Kita sendiri bahkan juga mengalami kesulitan dan penderitaan itu. Dan saat-saat seperti itu kita mengharapkan orang lain juga merasakan itu dan terlibat dalam penderitaan kita untuk menolong kita dan meneguhkan serta menguatkan kita. Itu pentingnya bahwa kita bersilaturahmi dalam sebuah komunio, dalam sebuah persekutuan, dalam hidup bersama. Kita ada untuk saling mendukung, saling meneguhkan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara Injil berbicara tentang Santa Perawan Maria yang mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Itu bertepatan sekali dengan pesta hari ini. Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Kunjungan ini adalah kunjungan untuk bersilaturahmi. Kunjungan untuk bersharing. Sharing tentang hidup yang mereka berdua alami. Baik yang dialami oleh Santa Perawan Maria maupun yang dialami oleh Elizabeth. Santa Perawan Maria pada saat mengunjungi Elizabeth sedang mengandung. Dia mengalami kegembiraan karena dia diberi kepercayaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah. Tetapi pada saat yang sama, selain kegembiraan, itu juga menjadi beban dalam hidupnya. Dan beban itu memang sudah diselesaikan dengan jawaban dari Allah sendiri melalui Roh Kudus. Bahwa Allah akan menyelesaikan persoalannya. Tetapi sebagai manusia, Bunda Maria juga perlu mendapat pengakuan dan dukungan dari manusia, yakni Elizabeth, saudaranya. Maka dia berkunjung kepada Elizabeth. Dan pada saat yang sama, Elizabeth juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dalam umur yang tua, mengandung pada umur yang tua, memang membuat malu. Apa kata orang, sudah tua masih mengandung. Beban inilah yang perlu mendapat dukungan dari sesamanya. Dan Maria datang berkunjung tepat pada waktunya. Kunjungan ini sekali lagi adalah kunjungan untuk bersilaturahmi, untuk saling membagi pengalaman, beban kehidupan. Dan keduanya pada akhirnya mengalami sukacita dan kegembiraan ketika Maria menyapa Elizabeth. Elizabeth merasa bahkan anaknya dalam rahimnya melonjak kegirangan
Dan pada saat yang sama juga, Maria mendapat kekuatan dari saudarinya sendiri bahwa dia mengandung. Dia mendapat kepercayaan dari Allah untuk mengandung dan melahirkan putra Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, beban hidup, persoalan pasti dirasakan oleh setiap kita. Tidak ada seorang pun yang luput dari beban hidup. Nah, terkadang beban hidup begitu berat. Kita perlu dukungan, peneguhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan bersama. Maka perlu sekali silaturahmi. Perlu sekali sharing pengalaman apa yang kita rasakan. Saling berbagi beban hidup supaya beban hidup terasa ringan dan enak untuk dipikul. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pesta hari ini Santa Perang Maria mengunjungi Elizabeth memberikan inspirasi yang kuat untuk kita. Mari kita saling bersilaturahmi, saling berbagi kasih, saling berbagi beban kehidupan kita, saling menguatkan diri kita sebagai saudari dan saudara dalam sebuah komunio, dalam sebuah kehidupan bersama. Tuhan memberkati.